saya Nur Astari sebagai APJ PBF. Halo, saya Ananda Rizky Awaliyah berperan sebagai narator. Saya Rido Maladiva sebagai driver. Hai, saya Feby Junifer sebagai APJ Apotek. Hai, saya Siti Nurhayati berperan sebagai kasir semilik itu. Halo, saya Cindy sebagai staf gudang Daniel. Halo, perkenalkan nama saya Ayu Parmita Andiani, di sini sebagai staf gudang Sapriana. Pada tanggal 10 Juni 2025, Apotek Fancy Pharma melakukan pemesanan kepada PBF. Biasanya mereka melakukan pemesanan obat Alganax sebanyak 2 box. Namun, pada pemesanan kali ini mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kalau buatin SP dong, Alganaxnya 10, terus protosnya 5, sama Alganaxnya 3 ya? Tolong ya, soalnya saya mau ngecek barang dulu juga. Oke, siap Cik. Berarti ini nanti langsung kirim ke PBF ya Cik? Ya, langsung ya, PPF sukses bersama ya. Oke, makasih ya. Makasih Cik. Nggak boleh ya teman-teman, surat pesanan obat harus dibuat oleh APJ Apotek dan antara huruf dan angkanya harus sesuai seperti peraturan BPOM sebagai berikut. Cici, mau nanya dong perihal tadi, untuk pembayarannya tuh pembayarannya langsung dari ya? Ya, langsung ya. Nah, untuk nanti transfernya tuh langsung pakai rekening bos atau rekening APJ ya? Pakai rekening box ya, rekening aku di TV soalnya. Oh, oke lah ya Jen, makasih Jen. Oke. Waduh, untuk pembayaran harus dilakukan oleh rekening yang terdaftar di perizinan apotek, bukan rekening yang lain. Salesman menerima surat pesanan dan melakukan penginputan pesanan di aplikasi. Kemudian, SP difoto dan dikirim ke APJ PBF. Waduh, kok ini pesanan Alganax tiba-tiba meningkat ya? Padahal bulan lalu tuh cuma pesan 2 box, kok ini sekarang 10 box. Ini juga surat pesanannya digabung, yang toplas dengan yang protosin. Judul surat pesanan Alganax juga ini salah nih, kok proposal harusnya psikotropika. Aduh, gimana sih? Berdasarkan PBPOM, surat pesanan psikotropika harus terpisah dengan surat pesanan golongan lainnya. Sementara itu, salesman pun memproses pesanan tersebut dan mencetak faktur. Dania dan Sapriara selaku staf gudang segera menyiapkan pesanan dari Apotek Fancy Pharma. Dania menyiapkan pesanan berupa obat Alganax 1 mg dan Sapriara menyiapkan obat Topras dan protosin injeksi. Namun, setelah diprediksi, ternyata Sapriara tidak mempunyai SK penanganan CCP. Penyiapan CCP harus dilakukan oleh personalia yang telah memiliki SK penanganan CCP sesuai dengan peraturan BPOM berikut. PBF pun mengirimkan pesanan ke Apotek Fancy Pharma dengan jasa CV Suka Transportasi. Ini ya Bang, barangnya nanti faktur sama bukti pengembaliannya dikirim balik ke PBF ya Bang. Oke, siap Kak. Oke, kasih Bang. Yo, sama. Ketahui, pengiriman barang yang dilakukan oleh CV Suka Transportasi dari Pontianak ke Putus Ibau membutuhkan waktu selama 12 jam. Pesanan obat Apotek Fancy Pharma dikirimkan pada tanggal 11 Juni 2025 dan sampai ke Putus Ibau pada tanggal 12 Juni 2025 jam 3 sore. Namun, faktur dan bukti pengiriman kembali ke PBF tanggal 14 Juni 2025. Nah, seharusnya faktur dan bukti pengiriman harus kembali ke PBF 1 kali 24 jam. Pada saat driver sampai di lokasi, barang diterima oleh kasir yang bernama Simili Kitty karena APJ sedang tidak berada di tempat. Selamat sore Kak, kami dari PBF bersama. Nah, ini ada barang dari kirimannya ya. Oke, saya terima ya Bang barangnya. Kamu dicek dulu ya Kak, takutnya itu. Gak usah deh Bang, soalnya lagi kami kembali Bang. Oh, siap Kak. Oke, Bang. Selang beberapa waktu, APJ Apotek pun datang dan melihat ada barang datang yang sudah diterima oleh kasir. Nah, ini kok barangnya kamu terima? Ambil saya dulu. Waduh Cik, tadi saya ambil aja Cik, soalnya tadi rame banget Cik. Kamu cek belum? Belum Cik. APJ Apotek pun melakukan pengecekan barang dan ternyata terdapat pesanan yang kurang serta suhu CCP yang tidak sesuai. Berdasarkan cerita tersebut, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap staf kasir tersebut sesuai dengan peraturan BPOM sebagai berikut. APJ Apotek juga menemukan bahwa tanggal bukti pembayaran berbeda dengan tanggal surat pesanan. Ditemukan bahwa obat yang datang tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan, sehingga apotek mengalami kerugian. Untuk hal itu, seharusnya apotek melakukan pengecekan terlebih dahulu sebelum menerima pesanan. Evaluasi harus diberikan kepada staf apotek tersebut serta pembaruan SOP terkait pembayaran. Terima kasih.